Saya nggak doa ya. Oke, kakak-kakak kita mulai. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam damai, sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Baik kakak-kakak, pertemuan hari ini mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini tatap maya di modul 1.5 mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk kita semua dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan jasmani dengan rohaninya. Dan kakak-kakak seperti biasa silahkan sebelum kita lanjutkan, sebelum kita kesepakatan bersama, mohon dipimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan Kak Asep diinstruksikan yang memimpin doa sekarang siapa? Silakan Kak Asep. Ya siap Kak. Barusan juga saya scroll di sini karena hampir yang hadir di sini sudah pernah memimpin, cuman ada beberapa rekan yang belum di sini. Kak Idris, terus Kak Rifki, itu mohon kameranya di-on-kan dulu dan semoga bersedia di sini untuk hari ini memimpin doa sebelum kegiatan Zoom dimulai. Maka Kak Idris atau Kak Rifki yang memimpin doa. Atau ke Kak Ani aja lah, Kak Ani yang sudah. Nah, tuh kurang lah, kurang. Siap, baru on. Kurang, mohon Pak Rifki, mohon Pak. Kak Cai heula bieu mah. Siap sok mangga kamu siswa atau Kak Rifki. Rek ku kamu siswa. So ku uwa sok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Untuk mengawali kegiatan Zoom hari ini, marilah kita baca doa. Baca doa dimulai. Selesai. Terima kasih untuk kesempatan memimpin doa pada Ketua Asep dan Kak Fasil. Dilanjut Kak Fasil. Baik, terima kasih Kak Rifki. Seperti biasa kesepakatan bersama kita harus menyalakan kamera atau meng-on-cam-kan kameranya. Lalu mematikan mikrofon dan hadir seutuhnya. Lalu menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik resend sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal wajar, pasti ada ya. Nah, kakak-kakak kita lanjutkan. Kelihatan nggak ini?
Pak, pasirnya terlemparnya ini teh. Kurang ke orang Jadi terlempar Kak ya? Pak, izin on cam ya teh nuju ngadangukeun orientasi PPG. Nuhun. Saja Kak Musiso ya. Barusan terlempar nggak kakak-kakak? Iya Kak, terlempar itu. Kapasinya menghilang. Sekarang sudah ada Kak. Sekarang sudah ada Kak. Ada nggak? Kita ulangi lagi ya. Kita ulangi lagi ya. Ada. Jadi tujuan dari sesi. Sebentar, ada yang masuk nih Kak Farid. Jadi tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama peserta dapat statistik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua peserta Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Ya. Nah, kakak-kakak, agenda kita sesi ini yang pertama backward design, yang kedua pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Nah, aktivitas yang pertama, backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Nah, kakak-kakak, menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Silakan Kak. Dari 1 sampai 10, seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Bangga Kak Asep. Ya, terima kasih Kak. Yang saya ingin sampaikan di sini tentang pemahaman saya selaku guru PJOK di kurikulum Merdeka, karena kebetulan sekolah saya di sini di beberapa tahun kebelakangan, lupa tahun berapa ya, ini masuk ke kategori sekolah penggerak. Makanya mau tidak mau saya dituntut untuk lebih mendalami di kurikulum Merdeka. Nah, kalau di sini tentang skala dari 1 sampai 10, kalau mungkin kalau di 10 itu sudah sempurna ya Kak ya. Cuman kalau yang saya rasakan untuk saat ini mungkin hanya sampai baru di 7 Kak, baru di 7 untuk saya. Mungkin dari kakak-kakak yang lain ada yang sudah lebih dari 7 atau mungkin ada yang sampai 10. Nah, kalau yang saya rasakan di sini, insya Allah karena saya dituntut dengan rekan-rekan di sekolah saya untuk lebih memahami di kurikulum Merdeka, untuk saya pribadi baru di angka sepertinya di angka 7 Kak. Terima kasih untuk kesempatannya Kak. Ngaclang deui gini. Sinyal juga nih. Komo orang di dia ripuh ci sinyal duh. Awas jampang gedeng deui padam lampu tah. Iya di dia di lokasi teh ci ripuh sinyal. Tong nyingseunana atau Pak Cici. Mau padam lampu. Lokasi mana kanton di Lapang? Abdi iya teh di pokoknya kampungnya nih Kak. Kampung Tanjung tapi nu sisi Cikarangna geuningan Pak. Oh, di Tanjung. Oh, abdi di kana grup lokasinya. Silakan Kak Asep dilanjut. Tadi terlempar nih jaringannya kayaknya lagi. Ya kan sebenarnya udah Kak, tadi udah disampaikan bahwa karena sekolah saya masuk di sekolah penggerak,
Maka mau tidak mau saya dituntut untuk lebih memahami di kurikulum Merdeka. Cuman mungkin kalau secara keseluruhan itu di sekolah saya sudah mencapai, kalau di level ya, kan skala. Kira-kira di 80 atau di 8 atau 7. Kalau saya pribadi ini baru 7 Kak, jadi masih gimana ya? Saya masuk di komite pembelajar, cuman kan kurang nyambung karena itu masuk di guru kelas. Sementara saya kan di MAPEL gitu. Jadi untuk pemahaman saya secara pribadi mungkin baru masuk di skala 7. Seperti itu Kak. Oke, terima kasih. Ya, yang lainnya silakan. Mangga kakak-kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang silakan selain Kak Asep, siapa lagi? Sok anu lain abdi baluang keneh ya. Kenapa baluang, kenapa Kak Rifki? Udah piket Pak. Ya, jadi apa namanya, dari kurikulum Merdeka, pendekatan pendidikan yang lebih fleksibel ya, atau berpusat pada kebutuhan peserta didik atau siswa, termasuk dalam mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau PJOK. Jadi kurikulum ini memberikan guru lebih banyak kebebasan dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan potensi ya, minat dan kondisi siswa, serta mendorong pengembangan karakter. Nah, ini kita dikaitkan dengan pemahaman dari Ki Hajar Dewantara. Salah satu prinsip utama kurikulum Merdeka dalam PJOK itu, yang pertama itu fleksibel pengajaran. Jadi kita sebagai guru diberikan kebebasan untuk pengembangan materi pembelajaran sesuai dengan konteks lokal ya, kondisi siswa, terus dan ketersediaan fasilitas atau aset ya. Terus hal ini juga memungkinkan pembelajaran yang lebih kontekstual, tidak hanya berfokus pada suatu jenis aktivitas olahraga, tetapi juga kita mencakup berbagai bentuk kegiatan fisik yang relevan dan menarik terhadap peserta didik gitu ya Kak ya. Nah, kakak-kakak, kita hari ini belajar tentang seberapa dalam pemahaman kita tentang kurikulum PJOK. Kita lanjut. Nah, kakak-kakak, apa tujuan dari adanya kakak-kakak masing-masing? Jadi silahkan apa namanya, kakak-kakak silahkan tujuan dari adanya pelajaran PJOK di masing-masing. Silakan kakak-kakak, di situ ada kolom chat. Jadi kakak-kakak utarakan apa sih tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Silakan kakak-kakak di kolom chat. Di kolom chat isikan apa namanya, apa tujuannya pelajaran PJOK di sekolahnya. Kakak-kakak, ya kemana ya on cam iki sadayana ya teh? Apa jaringannya? Hadir Kak. Oke, silakan. Kak Anton dibuka itunya. Jaringan Pak, Kak Abdi mah jaringan asli. Aduh, nuju di lokasi ya teh Kak. Tadi dietakeun ke grup sinyal, mau hiji sinyal teh. Iya, sok sambil berjalan aja Kak Anton ya. Ya. Siap. Oke. Silakan yang lain di kolom chat diisi ya, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah.
Nah, kakak-kakak silahkan diisi di kolom chat apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah kakak-kakak. Nah, yang udah masuk nih, Kak Asep, Kak Deni, Kak Ani. Kita ambil 2 aja di sini. Silahkan. Kak Ani diutarakan tujuan dari pelajaran PJOK di sekolah. Menurut Kak Ani seperti apa? Silahkan Kak Ani. Terima kasih untuk kesempatannya Kak Fasil. Tujuannya adanya pembelajaran PJOK di sekolah adalah sebagai penyeimbang aktivitas murid. Penyeimbang di sini itu kan mereka dihadapkan dengan mata pelajaran eksak gitu ya, kayak matematika, fisika, kimia yang berpikir gitu. Dia berlandaskannya berpikir atau eksak lah gitu, Pak. Nah, harus adanya PJOK itu sebagai penyeimbang. Jadi mereka selain berpikir otak juga badannya juga bergerak gitu, olahraga gitu. Raganya diolah dan rasanya diolah. Pokoknya mah PJOK itu penyeimbang lah. Dan selain itu PJOK juga di dalamnya itu berperan penting dalam membentuk individu yang sehat, berkarakter dan siap menghadapi tantangan kehidupan. Karena di PJOK itu sering adanya seperti permainan-permainan yang seperti menguji tantangan gitu. Saya melawan dia, saya harus menang gitu. Saya harus gimana caranya menghadapi atau problem solving yang harus saya ambil. Itu adanya di PJOK atau tidak ada di mata pelajaran lain. Gitu menurut saya, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ani. Betul sekali ya, Kak Ani, bukan cuma sekedar olahraga itu bukan olahraga fisik aja gitu kan ya, tetapi dari segi mentalnya, dari segi sosialnya gitu kan. Terus dari mengembangkan kesehatan fisik, PJOK bertujuan meningkatkan kebugaran fisik itu seperti kekuatan otot, fleksibilitas, daya tahan gitu kan, tetapi mengajarkan kepada siswa juga untuk nilai-nilai sosialnya juga seperti itu kan, melalui olahraga siswa diajarkan nilai-nilai seperti kerjasama, tim, sportivitas, disiplin, dan fair play seperti itu kan. Baik, terima kasih Kak Ani secara pemaparannya. Silakan selanjutnya siapa yang sudah di sini? Kak Deni. Silakan Kak Deni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sil ya yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan apa tujuan dari pembelajaran PJOK ya. Menurut pendapat saya pelajaran PJOK itu sangat spesial kayak dibandingkan dengan pelajaran yang lain karena di pelajaran PJOK ini lebih menyeluruh kayak. Karena biasanya kalau di pelajaran lain kan ada satu yang tidak bisa dipelajari ya, yaitu tentang fisik ya. Karena di PJOK itu mengembangkan secara menyeluruh kayak dari intelektualnya, dari sosialnya, dan terutama itu bisa beraktivitas fisik ya. Jadi tujuannya itu untuk mengembangkan anak secara menyeluruh, baik intelektualnya, fisiknya, sosialnya, dan juga mental gitu ya. Mungkin seperti itu Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ini ya, bukan hanya mengembangkan fisik doang gitu kan, tetapi banyak hal yang menyangkut mata pelajaran PJOK. Siswa bisa kesejahteraan dan emosional jangan juga gitu kan, aktivitas fisik dalam membantu mengurangi stresnya gitu kan, meningkatkan konsentrasinya dan mengembangkan sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain gitu kan, dan bisa juga meningkatkan keterampilan motoriknya. Siswa dilatih untuk menguasai berbagai keterampilan motorik dasar seperti berlari, melompat segala macam itu
Jadi betul sekali olahraga itu sebetulnya spesial ya Kak Denny ya. Oke, baik, terima kasih Kak Denny. Selanjutnya satu orang lagi aja. Kak Idris, silakan Kak Idris. Kak Idris, kemana nih Kak Idris? Ada Kak Idris ya? Oke, Kak Farid, silakan. Baik, terima kasih Kak. Tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah menurut saya itu salah satunya adalah untuk mendorong perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, penalaran, penghayatan, dan nilai-nilai sikap seperti mental, emosional, spiritual, dan sosial. Dan satu lagi yang tidak lupa adalah membiasakan pola hidup sehat pada anak, Pak. Jadi sehingga dapat merangsang pertumbuhan dan perkembangan yang seimbang bagi anak. Terima kasih. Segitu saja. Ya, terima kasih Kak Farid. Ya, betul ya. Jadi pola makan atau menanamkan pola hidup sehat juga itu penting gitu kan ya. PJOK memberikan pemahaman tentang pentingnya gaya hidup sehat ya. Termasuk salah satunya pentingnya menjaga kebugaran, gitu, pola istirahat, bahwa manusia itu istirahat harus itu pola hidup sehat. Terima kasih Kak Farid. Yang gorengan. Silakan, ada lagi yang mau dipresentasikan? Ada lagi? Silakan. Kemana ini sepi ini? Araya, ada ya nak? Ya nagog. Hadir. Pembagian. Rehe ya isi rehe si Taraya. Bisa tinggal lagi memantau aja, lagi memantau. Kasidik siap, Kasidik. Pak Farid asa caang dina kamera namanya. Maaf Pak Rizky. Terus update sela. Sudah aman Kasidik? Aman deh kasih. Aduh. Mohon maaf kakak ini terlempar terus nih jaringannya. Buneng, bantuan Buneng. Kuda nil bantuan nih lapar cendahat tuh. Kakak-kakak kita lanjut ya. Mohon maaf barusan nih teknis kendala jaringan nih. Aduh di sini agak sedikit ini. Kita lanjut lagi sampai di mana barusan? Bentar saya share lagi. Udah kelihatan kakak-kakak? Kakak-kakak, kita lanjut ya. Jadi menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka 2024, pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga bertujuan sebagai pembelajaran bagi
ya. Dalam yang pertama mengembangkan, menerapkan dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi untuk berpartisipasi jasmani dengan penuh percaya diri, kompetensi dan kreativitas. Yang selanjutnya membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas, dan menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup, ya. Nah, mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Silakan tulis di kolom chat atau resend untuk menyampaikan pendapat kakak-kakak. Nah, kakak-kakak, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Silakan resend yang mau yang mau bertanya, atau silakan kakak-kakak, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Silakan kakak-kakak di resend. Apakah kakak-kakak sudah memahami apa belum dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Silakan kakak-kakak, kita diskusi, ya. Kita menurut Kak Ani seperti apa? Terima kasih kesempatannya Pak Fasil. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Menurut saya, jadi guru PJOK itu harusnya sudah memahami, harusnya sudah menjadikannya acuan gitu ya dalam gimana sih disebutnya, intinya harus sudah memahami Pak, karena tujuan mata pelajaran PJOK gimana sih apa selama ini sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan. Terlepas sudah atau belumnya, tetapi guru PJOK ini menurut saya harus sudah memahami tujuan mata pelajaran PJOK itu sendiri, dan harus menjadikannya sebagai acuan gitu Pak. Kalau saya belum begitu memahami secara luas, akan tetapi di materi-materi khususnya insya Allah saya sudah memahami gitu. Mungkin itu saja Pak Fasilitator. Jadi intinya mah setiap guru PJOK nih harus sudah memahami tujuan mata pelajaran dan sudah harus menjadikannya sebagai acuan begitu. Oke, terima kasih Kak Ani ya. Itu betul sekali ya, bahwa tuntutan sebagai guru PJOK kita harus memahami tujuan mata pelajaran yang sangat penting gitu kan bagi seorang guru untuk memastikan bahwa apa yang diajarkan sesuai dengan tujuan pendidikan yang diinginkan kita gitu kan, seperti itu. Dan salah satunya mengintegrasikan tujuan pembelajaran segala macam. Oke, mangga Kak Asep, silakan. Ya, Kak.
kasih Kak. Di sini saya juga ingin berpendapat. Sini kan pertanyaannya apakah kita sudah memahami dengan baik, khususnya di pelajaran PJOK mungkin. Secara keseluruhan memang saya pun sependapat dengan Kak Ani bahwa memang kita harus memahami. Tapi begini saya hanya akan menambahkan mungkin, jadi sebetulnya dimulai dari KTSP, K13 dan sekarang kita di kurikulum Merdeka itu sebetulnya kalau kita perhatikan tidak ada perbedaan sebetulnya, cuman di istilah saja mungkin perbedaannya. Model sekarang RPP menjadi model gitu, terus lagi ATP dulu kan silabus. Cuman hanya ada penambahan, mungkin ada karakteristik di P5, kegiatan P5. Walaupun sebetulnya di K13 P5 itu kan pendidikan karakter. Jadi sebenarnya kalau kita dulu sudah memahami KTSP, di kurikulum KTSP, terus K13, sekarang kita berjalan di kurikulum Merdeka, berarti kita pun sebetulnya akan paham tentang di kurikulum Merdeka. Hanya mungkin ada hal-hal yang perlu ditingkatkan seperti itu. Jadi gitu Kak, kalau menurut saya. Oke, terima kasih Kak Asep ya. Sebetulnya dari kurikulum Merdeka dengan KTSP yang kemarin ya, tahun kemarin, sebetulnya nggak ada yang beda gitu, sama sebetulnya. Cuman ini untuk kurikulum Merdeka yang sekarang itu sebetulnya kelanjutannya justru lebih simpel gitu kan ya. Contohnya kata Kak Asep bahwa betul tahun kemarin mungkin RPP sekarang jadi berganti dengan modul, tetapi intinya di dalamnya itu masih tetap sama. Dan kita sebagai guru PJOK gitu kan harus benar-benar memahami tujuan dari mata pelajaran PJOK ya. Yang pertama kita harus mengintegrasikan tujuan pembelajarannya dan menggunakan metode pengajaran yang beragam gitu kan. Terus salah satu mengevaluasi perkembangan siswa, dan penting juga bagi kita untuk terus memperbarui gitu pemahaman mereka tentang tujuan mata pelajaran, terlepas dari perubahan kurikulum Merdeka, agar tujuan pembelajaran tetap relevan dan aktif dalam mempersiapkan siswa tantangan hidupnya seperti itu. Oke, ada lagi? Terima kasih Kak Ani, Kak Asep. Silakan, ada lagi nggak yang lainnya? Untuk terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan? Ada lagi nggak? Silakan. Kita sharing aja ya, kita diskusi jadi ya. Kita di sini biar kakak-kakak yang belum memahami atau masih pusing, kita sharing aja, kita berbagi pengalaman, berbagi pendapat. Karena karena biasanya kita tidak sama gitu kan, meskipun tujuannya sama tetapi biasanya jalan itu beda gitu. Makanya di sini kita diskusi, jadi nggak ada yang salah gitu kan, tetapi mungkin cara kita berbeda. Nah, makanya kita diskusikan, kita berbagi. Kalau kita sudah diskusi, siapa tahu menjadikan pemahaman yang baru seperti itu, kakak-kakak ya. Silakan, ada lagi? Silakan Kak Ani. Kak, yang saya dapatkan ya dari kurikulum 13 ini baru beberapa hal. Salah satunya itu ini Kak, adanya refleksi. Karena sebelumnya di kurikulum 13 yang lalu nggak ada tuh refleksi. Ya, bukan nggak ada, mungkin ada, cuman namanya bukan refleksi atau apalah itu kegiatan namanya. Tapi di kurikulum Merdeka ini yang sekarang saya sering melakukan refleksi, dan itu dalam gini, ketika melakukan refleksi saya menyadari bahwa oh ternyata ini loh yang murid saya butuhkan, oh ternyata ini loh yang murid saya rasakan gitu Kak. Nah dari situ saya baru nggak, oh ini mungkin bedanya kurikulum Merdeka, mungkin gitu ya Kak ya.
Ya, terima kasih Kak Ani ya. Apa yang tadi saya sampaikan bahwa kurikulum Merdeka itu berkelanjutan ya. Jadi kelanjutannya gitu kan. Bahwa kemarin itu kita semua juga sama bahwa tidak ada refleksi, mungkin ada juga gitu kan, tetapi dari segi metodenya seperti apa. Tetapi sekarang kurikulum Merdeka ada refleksi, itu salah satu sangat bermanfaat sekali ya bagi gurunya, bagi kita gitu kan, atau bagi peserta didik juga. Yang namanya refleksi, kita mengulas kembali ya, mengulang gitu kan ya, untuk memperbaiki untuk kedepannya seperti itu. Terima kasih Kak Ani ya. Silakan Kak Anton. Baik, terima kasih Kak. Kedengaran Kak? Kedengaran Kak Anton, kedengaran. Kak Asep gimana Kak Asep? Apa sih lo sebelum lanjut ingin Kak Asep mikrofonnya. Oke, silakan Kak. Ya. Jelas Kak suaranya Kak? Ya, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau yang saya pahami ini belum apapun, memang pada dasarnya semuanya bertujuan baik ya Pak. Karena memang mungkin yang merancang dari kurikulum ini bukan orang-orang sembarangan, artinya orang-orang yang sudah memiliki kompetensi dalam bidang itu. Tapi pada kenyataannya ya mungkin kita sebagai guru masih kurang dalam mempelajari perubahan-perubahan itu. Seperti itu. Dan menurut saya pribadi, kurikulum yang baik itu kurikulum kita sendiri, Pak. Artinya kurikulum berubah-berubah, tetapi kalau kita tidak menjalankannya itu pasti tidak akan berhasil. Tetapi kalau kita menjalankannya sesuai kebutuhan kita di sekolah masing-masing, itu yang baik menurut saya. Percuma kurikulum berubah seperti apapun, tapi ketika gurunya tidak menjalankan tugasnya sebagai guru, percuma saja. Seperti itu mungkin Kak. Terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Anton. Betul sekali Kak Anton ya. Jadi bahwa kalau misalkan ada pergantian kurikulum seperti itu, tetapi kitanya tidak diupdate misalkan, atau misalkan malas untuk mengupdate-nya, ya otomatis kita pasti akan tertinggal juga seperti itu. Makanya kita harus bisa merubah dan mengikuti gitu kan. Pada saat kurikulum berganti, kita juga harus mengikutinya gitu kan. Kadang-kadang ini juga kurikulum K13 misalkan belum selesai, kita malas juga untuk mempelajarinya, ya otomatis pasti kurikulum Merdeka kitanya belum diupdate misalkan, ya otomatis pasti khawatir. Tetap semangat aja kita. Silakan Kak Neng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kakak-kakak ya, ini maaf kalau berisik, soalnya lagi di sekolah anak Kak. Betul, saya sepakat apa yang disampaikan oleh Kak Anton, Kak Ani, dan Kak Yoga. Terlepas dari kurikulum apapun itu, ya kalau kita tidak memahaminya dan tidak tidak peka dengan adanya perubahan, pasti akan sulit untuk beradaptasi. Kemudian, apakah Bapak Ibu selama ini sudah memahami tujuan mata pelajaran? Yang pastinya sebelum proses pembelajaran kita sudah merancang modul pembelajaran. Di situ kita sudah jelas tujuan yang akan kita sampaikan kepada anak itu apa. Kalau kita tidak memahami tujuan, kemungkinan siswa pun akan bingung dengan apa yang akan kita ajarkan pada proses pembelajaran tersebut.
Kemudian itu pasti akan menjadi acuan kita pada saat proses itu sedang berlangsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Neng ya, sangat betul sekali Kak Neng ya, bahwa sebelum kita mengajar kita juga sudah sudah ada tujuannya gitu kan, untuk menyampaikan kepada anak kita seperti itu. Tetapi mungkin apa yang tadi Kak Ani, Kak Asep, Kak Anton gitu kan, emang betul kita harus dituntut sebagai guru itu kita harus memahami gitu kan ya, jangan cuma sekedar ibaratkannya ada perubahan kita tidak mengikutinya gitu kan, atau mengabaikannya seperti itu. Tetap aja kita harus selalu mengikuti perubahan, biar kita juga ada perkembangan atau memperbaiki lagi untuk kedepannya. Terima kasih kakak-kakak, saya yakinlah kakak-kakak sebagai senior, kakak-kakak pasti sudah memahami tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan dalam kurikulum Merdeka dalam pembelajaran PJOK seperti itu. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan. Nah, Merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Nah, memahami tujuan kami muara akhir pembelajaran. Mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkan ke dalam CP, dalam mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkan lagi ke dalam TP. Nah, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar pembelajaran? Ya, karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan. Proses backward design kurikulum secara umum melalui 3 tahap ini, di bawah ini. Yang pertama, mengidentifikasi capaian pembelajaran untuk metode penilaian, perencanaan pengalaman belajar, dan strategi belajar. Nah, kakak-kakak, ini salah satu pesan kunci ya. Jadi, backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelarasakan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Nah, kakak-kakak, kita masuk ke aktivitas 2, yaitu penyusunan program PJOK. Ya, kurikulum berbasis standar. Manakah yang benar definisi di bawah ini? Nah, menurut kakak-kakak, kurikulum untuk menguasai keterampilan. Benar apa salah ini, Kak? Menurut kakak-kakak? Benar, Kak. Sepertinya benar. Menurut Kak Asep benar ya? Ya. Oke, salah. Terus yang kedua, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Salah. Apa salah? Betul, Salah. betul. Salah. Ya. Saya salah. Oke, yang terakhir. Kurikulum adalah mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, betul, dan sikap. Betul. Benar. Betul ya. Kita lanjut sebentar, Kak. Oke. Baik kakak-kakak, komponen kurikulum pada satuan pendidikan ya. Pelaksanaan kurikulum Merdeka. Yang pertama, struktur kurikulum. Yang kedua, capaian pembelajaran. Yang ketiga, asesmen. Yang keempat, penggunaan perangkat ajar.
Yang kelima, komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan diri dari karakteristik satuan pendidikan, visi misi dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Nah, kakak-kakak, mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa juga menjadi kabar gembira bagi kakak-kakak dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Mari berbagi cerita pada saat kakak-kakak menyusun kurikulum PJOK. Nah, kakak-kakak, bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Mangga, silakan kita berbagi pengalaman. Selama ini kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Silakan. Yang belum mengeluarkan suaranya, silakan. Silakan Risen. Kita diskusi aja, kita berbagi berbagi pengalaman aja dari segi merancang program PJOK sebagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Silakan kakak-kakak. Saya belum terdengar suara Kak Ben. Kak Farid, udah ya Kak Farid, silakan Kak Farid. Mes puguhkeun heueuh tanyakeun coba itu. Silakan kakak-kakak. Kak Jajang, Kak Uben ada nggak ini teh? Belum terdengar suaranya. Kak. Yang mau presentasi bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Mengapa Farid sudah Nikon? Langsung saja. Silakan Kak Farid, langsung saja Kak Farid. Baik ya. Takut salah dong. Gak apa-apa, jangan takut salah Kak Farid, kita sharing aja di sini. Kita diskusi aja di sini. Ya, salah satunya adalah dengan kita menjalankan pembelajaran rutin kepada anak, sehingga dengan adanya kita, anak menjadi bahagia, anak menjadi bisa, anak menjadi aktif. Nah, jadi PJOK itu sebagai wadah untuk bermain, untuk berlatih, untuk mengolah fisik, mental, emosional, apapun itu. PJOK tetap menjadi wadah untuk anak bisa berbahagia. Mungkin itu saja, Kak. Oke, terima kasih Kak Farid yang sudah memaparkan bahwa betul sekali ya PJOK itu sebagai wadah gitu kan ya. Apa yang tadi kita bahas di pertama bahwa bukan cuma sekedar fisiknya gitu kan atau kebugarannya, tetapi banyak hal dalam PJOK itu berpengaruh untuk kepentingan bukan siswa aja, termasuk kita juga gitu kan, seperti itu. Nah, ini salah satu
ya apa namanya beberapa pendekatan yang bisa digunakan untuk merancang gitu kan program PJOK yang efektif dan apa namanya nilai-nilai karakternya, terus apa namanya analisis kebutuhan dan kondisi siswa kan, atau mengidentifikasi kebutuhan siswa juga. Setiap siswa memiliki kemampuan fisik yang berbeda gitu kan ya. Dan kita juga sebagai guru memulai dengan melakukan tingkat kebugaran peserta didik atau siswanya seperti itu. Oke, silakan. Kak Farid, Kak Uben, kedengaran nih suaranya Kak Uben. Ada Kak Uben? Apalagi ikut orientasi Kak Uben sama kamu Siso enggak? Kalau nggak salah orientasi kan diundur katanya orientasi PPGT Kak. Iya Kak, saya juga kan ikut ya saya. Jadi tergantung universitasnya Kak. Iya, betul Kak Ani. Unsil sekarang Unsil mah kalau saya UNESA diundur nanti hari Senin sana. Oh, nah saya juga kan ikut ya yang plotting 3 itu. Saya kan di LPTK aja di UNY. Kalau di UNY itu nggak ada tuh untuk orientasi, tetapi emang tergantung LPTK-nya sih. Kalau yang lain ada yang sekarang, ada yang hari Senin tuh diundur. Karena banyak peserta ya tambahan. Kemarin juga yang di UNY itu banyak tuh peserta tambahan seperti itu. Mudah-mudahan yang ikut PPG mudah-mudahan lancar, sukses sampai lulus dan sampai terakhir. Amin mudah-mudahan ya. Kakak-kakak, Amin, Pak. Amin, kita amin. ya kita lanjutkan. Nah, ini apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Silakan kakak-kakak, apa saja selama ini kakak-kakak anggap menjadi suatu yang bernilai nih dalam untuk mempelajari murid di kelas PJOK. Silakan Kak Ani. Terima kasih kesempatannya Kak Fasil. Selama ini saya menganggap murid itu perlu memahami pentingnya kebugaran fisik, terus pola makan, gizi, dan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, selain itu, murid juga perlu menguasai berbagai keterampilan dasar dalam berbagai olahraga, serta mengembangkan sikap sportif, kerjasama, dan saling menghargai. Itu Kak, menurut saya. Terima kasih. Oke, sama-sama Kak. Apa namanya pemaparannya barusan. Silakan, ada lagi yang lain? Ada lagi? Apa kata Kak Ani itu dalam konteks pembelajaran PJOK ada beberapa hal yang dianggap sangat bernilai ya Kak Ani ya dan penting untuk dipelajari oleh murid atau peserta didik ya, baik dari segi fisik, mentalnya maupun sosialnya. Berikut beberapa aspek utama yang menjadi fokus penting dalam pendidikan PJOK. Dan salah satunya kebugaran fisik itu bisa pemahaman tentang kebugaran jasmani. Ya, kita mengajarkan kepada peserta, kepada siswa pentingnya menjaga kebugaran fisik melalui aktivitas rutin seperti berlari, berlompat gitu kan. Dan olahraga lainnya juga. Hal ini memahami dampak positif dari olahraga terhadap kesehatan tubuhnya seorang peserta didik seperti itu. Selanjutnya silakan Kak Deni. Apa saja Kak Deni yang Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Kakak menurut pendapat saya ya, salah satu hal yang paling bermakna dalam pembelajaran PJOK itu menurut saya itu
bisa mengingatkan dan pada anak ya bahwa tentang pentingnya olahraga itu kayak. Jadi saya selalu mengingatkan kepada anak usahakan dalam 1 minggu itu minimal 3 atau 4 hari itu melakukan olahraga ya. Kalau tidak bisa melakukan olahraga yang berat itu bisa melakukan olahraga yang paling mudah saja gitu ya. Misalnya itu dengan jalan kaki Kak. Ya. Jadi jalan kaki juga itu bisa meningkatkan kebugaran, kesehatan Kak. Jadi jangan harus jogging, harus main bola, harus voli ya. Minimal untuk kesehatan itu bisa dengan salah satu olahraga yang paling mudah itu dengan jalan kaki Kak gitu ya. Mungkin gitu ya. Jadi bisa mengingatkan kepada anak ya tentang manfaat dari olahraga itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Denny ya. Apa namanya? Jadi PJOK itu sangat penting ya kepada apa namanya ke peserta didik gitu kan ya. Karena kan di sekolah saya nih Kak ya, kita sharing aja, kita berbagi apa namanya pengalaman bahwa dari segi pelajaran yang lain juga PJOK dari pola hidup sehat aja. Namanya kadang-kadang apalagi seusia SMK, SMA gitu kan ya. Apalagi dari apa namanya gadget ya atau handphone. Kadang-kadang siswa itu selalu begadang. Tidurnya itu sampai ada yang larut malam, nyampe jam 3 kah gitu kan, ada yang nyampe jam 2 gitu kan. Sedangkan besoknya itu mereka harus sekolah gitu kan. Nah, pada saat mereka kurang istirahat, sedangkan besok paginya itu harus sekolah, jangankan belajar gitu kan, dia menahan rasa ngantuk, apa namanya itu sudah luar biasa sekali. Nah, itu kita selalu saya terutama saya pribadi gitu kan ya selalu menekankan bahwa anak-anak kalian wajib istirahat 8 jam gitu kan ya, minimal dari jam 9 kalian harus tidur, bangun jam 5 kalian harus mempersiapkan bahwa pada saat kalian di sekolah kalian badan bugar, otak konsentrasi, fokus. Karena apa? Karena kalau misalkan pada saat di kelas mereka ngantuk, jangankan materi gitu kan ya yang masuk ke dalam pikirannya mereka. Karena apa? Karena kurang istirahat, karena pola hidup sehatnya itu tidak teratur. Ya, kadang-kadang siswa itu ya tidak akan masuk. Nah, makanya kita harus menekankan bahwa dalam PJOK itu ada pola hidup sehat. Ya, bahwa anak-anak kalian harus wajib istirahat selama 8 jam. Karena apa? Karena tidak ada apa namanya besoknya itu kalau kita kurang apa namanya lelah, letih, lesu gitu kan. Kadang-kadang anak itu pagi-pagi ada yang menguap, mukanya putih, bahkan main gadget lah atau main gitu kan. Pentingnya PJOK itu sudah merangkap gitu kan ya, dari segi fisiknya, pola hidup sehatnya, motoriknya, sosialnya itu beragam, apa namanya sudah termasuk ada dalam pembelajaran PJOK gitu Kak ya. Jadi PJOK itu namanya sangat penting dan saya sangat miris sekali ya bahwa di SM di kelas 12 bahwa PJOK itu sudah tidak ada di SMA kan ini kelas 12 terhitung enggak? Yang terhitung itu kelas 10, kelas 11 kalau nggak salah. Di apa? Kalau di SMA masih, Kak. Kalau di SMA masih ada. Oh, di SMA masih terhitung ya, enak ya. Di SMK Kak Denny itu tidak terhitung gitu kok. Yang terhitung itu dari kelas 10, kelas 11 seperti itu. Padahal PJOK itu sangat penting sekali gitu kan untuk apa namanya untuk peserta didik termasuk buat kita juga gitu kan. Karena apa? Karena di dalamnya
PJOK itu banyak hal gitu kan untuk kepentingan kita semua. Baik, terima kasih. Ada lagi silakan untuk apa namanya? Apa saja yang selama ini kakak-kakak silakan Kak Asep. Ya Kak, terima kasih waktunya. Sebelumnya saya juga ingin mengapresiasi untuk Kak Ani dan juga Kak Denny tadi yang sudah berpendapat luar biasa, sangat menarik sekali, sangat bagus sehingga memberikan wawasan baru bagi kita semua di sini. Inilah enaknya diskusi dan sharing. Betul Kak. Ini saya juga ingin berpendapat tentang pertanyaan apa saja yang selama ini saya anggap menjadi sesuatu yang bernilai spesial mungkin untuk dipelajari oleh murid-murid di kelas PJOK. Kali ini saya ingin mengambil dari sudut pandang ciri khas kurikulum Merdeka. Nah, jadi kalau saya perhatikan di sini untuk ciri dari kurikulum Merdeka itu kan lebih berbasis proyek ya. Sementara proyek di sini atau yang biasa disebut dengan P5 isinya adalah karakter. Nah, jadi sesuatu yang sangat bernilai untuk para siswa dipelajari kalau menurut saya itu lebih di karakter. Jadi kita jangan terlalu fokus ke hasil dalam kegiatan pembelajaran PJOK itu atau pelajaran yang lainnya, karena yang paling dititik beratkan di sini adalah di proses. Ada istilah proses itu tidak mengkhianati hasil. Jadi kita lebih fokus ke pengalaman belajar anak. Jadi anak itu dituntut untuk selalu mendapatkan pengalaman belajar yang menarik. Nah, di mana di dalamnya ketika kita menerapkan kegiatan pembelajaran praktik PJOK di kelas atau di lapangan, itu yang menurut saya lebih spesial itu adalah di karakter. Jadi setiap kegiatan praktik pembelajaran PJOK itu anak harus terlihat dari karakternya setelah menguasai setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran PJOK tersebut. Jadi saya lebih ke karakter seperti itu Kak. Terus gini Kak, saya juga ingin menambahkan tadi terkait karena ini masih hangat ya, masih di kurikulum Merdeka. Tadi apakah di kurikulum sebelumnya ada refleksi? Nah, kalau saya boleh berpendapat karena sekolah saya kebetulan menjadi sekolah pertama yang mendapatkan program sekolah penggerak. Jadi di sini kami insya Allah lebih dulu mengenal di kurikulum Merdeka, dan saya pernah mengalami atau meneliti beberapa hal yang berbeda mungkin dari kurikulum Merdeka. Nah, sebetulnya untuk kegiatan refleksi itu kalau saya melihat di RPP, kalau dulu kan dibagi menjadi 3 kegiatannya. Yang pertama di pendahuluan, inti, lalu di konfirmasi. Nah, untuk refleksi ini adanya di kegiatan konfirmasi. Jadi setelah kegiatan pembelajaran, siswa disuruh untuk mengkonfirmasi apa saja yang sudah dipelajaran. Itu sebetulnya masuk di refleksi. Nah, seperti itu Kak, itu hanya pendapat. Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa inilah enaknya diskusi. Jadi kita bukan melihat siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi di sini kita mempunyai satu tujuan yang sama. Seperti itu Kak, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Asep ya, betul sekali ya. Makanya apa namanya, kita jangan takut salah gitu kan, karena tidak ada yang salah, semua juga benar gitu kan. Dan butuhnya kita sharing diskusi itu nah seperti ini gitu kan. Jadi tujuan kita itu sebetulnya sama semua juga, cuman kita berbeda-beda seperti itu, tapi tujuan kita sama gitu kan. Apa yang barusan kata Kak Asep itu masalah nilai Asep, bahwa kita membentuk karakternya gitu kan ya. Salah satu contohnya kerjasama tim aja dalam PJOK melalui olahraga tim ya. Siswa belajar bekerja sama, berkomunikasi, dan pengembangan rasa tanggung jawab terhadap anggota tim lainnya. Ini juga salah satu penting dalam mengerjakan kerjasama dalam dari segi sportivitas juga gitu kan, menekankan kepada peserta didik bahwa mengajarkan sportivitas itu adalah bagian siswa belajar menghormati aturan
menghargai lawan dan menerima kekalahan dengan sikap atau sportif gitu. Itu salah satu cara menekankan kepada siswa juga. Nah, terus yang terakhir itu bisa juga kita menekankan kepada siswa untuk kepemimpinan dan tanggung jawab. Dan olahraga memberikan siswa kesempatan untuk memimpin dan mengambil tanggung jawab. Mereka harus belajar bertanggung jawab gitu kan. Dan baik dalam peran sebagai kapten tim kah salah satu contohnya gitu kan, maupun dalam aktivitas individu. Betul sekali gitu kan, kita harus dari karakternya. Kadang-kadang kalau kita memberikan materi kepada peserta didik gitu kan ya, atau misalkan materi doang, kadang-kadang peserta didik itu masuk telinga kiri atau keluar telinga kanan seperti itu. Tetapi untuk membentuk rasa tanggung jawab atau karakternya atau sosialnya, yaitu mereka pasti akan lebih bermanfaat untuk kedepannya gitu kan, seperti itu. Ini salah satu contohnya di sekolah saya aja Kak Asep ya. Saya cina paling malas pelajaran kimia, matematika. Yang paling senang itu mereka olahraga. Karena apa? Karena mungkin olahraga itu mereka sangat dominan gitu kan ya. Tetapi padahal matematika ada juga siswa yang yang begitu kantal gitu kan ya, senang kepada itu, tetapi relatif tingginya kebanyakan matematika, fisika, kimia yang sifatnya berhitung paling malas biasanya seperti itu. Nah, kakak-kakak, kita atas berbagi diskusi dan sharingnya. Dan di sini kakak-kakak mungkin kekurangan gitu. Banyak kakak-kakak yang apa yang kita diskusikan, apa yang kita kegiatan hari ini, kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu gitu kan, berbagi pola pikir dari cara kita mengajar jadi kita masing-masing. Toh kalau kita diskusi ternyata banyak tuh ilmu dari dari rekan-rekan. Jangan takut kalau misalkan malu, kita paribasa kata pepatah ya tersesat di jalan gitu kan ya, kalau kita tidak mau bertanya seperti itu. Oke kakak-kakak, kita lanjut selanjutnya. Nah ini kakak-kakak, bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Silakan kita diskusikan lagi kakak-kakak. Ada yang mau bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Silakan yang belum nih, yang belum kedengaran suaranya, silakan coba silakan mangga kakak-kakak. Ada yang mau kita diskusikan tentang bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Ini berkaitan dengan jawaban soal nomor 2 Kak ya sepertinya. Ya, berkaitan dengan soal yang nomor 2. Untuk kegiatan kali ini Kak Asep, kita tidak menggunakan Jamboard ya. Jadi kita banyak diskusi aja hari ini. Kita berbagi sharing aja dengan rekan-rekan semua. Silakan Kak Ani. Sebelumnya nggak apa-apa Kak, ini saya lagi. Yang lainnya gimana? Nggak apa-apa silakan.
Eh, anu ngacung buat saya. bagaimana menurut saya ya Pak, bagaimana saya akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Saya akan mencoba mengintegrasikan dengan cara berinovasi dengan menggunakan teknologi yang ada pada saat ini, seperti membuat modul atau membuat bahan ajar dari Canva supaya lebih menarik gitu Kak. Terus seperti mengembangkan sistem penilaian seperti menggunakan Google Form atau platform-platform penilaian yang lain atau dengan kuis-kuis yang ada di pokoknya menggunakan internet aja gitu Pak. Kak, ya. Itu mungkin saya mah cara mengintegrasikannya Kak dengan cara berinovasi menggunakan teknologi yang ada pada saat ini gitu Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama Kak Ani. Terima kasih Kak Ani yang sudah berbagi pengalamannya bahwa cara mengintegrasikan khususnya Kak Ani mungkin dari segi apa namanya Google Form segala macam ini itu ya bagus gitu kan. Kadang-kadang kita juga dituntut kurikulum merdeka bahwa sebelum apa namanya kita bisa menggunakan video gitu kan untuk apa namanya ngasih tahu kepada peserta didik bahwa misalkan besok mata pelajaran PJOK dengan materi ini kita bisa menggunakan video disebarkan terlebih dahulu kepada anak atau menonton bareng gitu kan di Infokus, baru besoknya atau itunya kita praktekkan. Oke, silakan selanjutnya siapa selain Kak Ani? Ini Kak Jajang nih kemana ya Kak Jajang ya, asa can nongol ya Kak Jajang, Kak Burhan, Kak Uben. Belum pernah kedengaran nih suaranya, ada nggak itu teh? Silakan kita berbagi pengalaman aja. Kak Jajang, kemana wae Kak Jajang gitu. Tidak terdengar suaranya Kak Jajang. Silakan Kak Jajang. Diskusi aja Kak Jajang. Kak Jajang. Suaranya nggak kedengeran. Iya. Kak Jajang. Kak Jajang belum ngomong atau mic-nya udah dibukanya. Nggak kedengeran Kak Jajang. Mic-nya kayaknya Kak Jajang itu Ngadadak. problem. Ngadadak, iya. Oke, siapa tuh? Silakan yang lain. Belum selesai kayaknya Kak itu ya, Kang Jajang masih. Iya, nggak kedengeran. Tong pakai headset Kak Jajang. Itu menggunakan di HP apa di laptop Kak Jajang? Sangat luar biasa Kak Jajang, terima kasih tanggapannya. Ya, bagus Kak Jajang. Sangat bagus sekali. Lanjut yang lain.
Jadi sangat terharu sekali Kak Jajang, terima kasih. Suaranya Kak Jajang, mohon maaf gak kedengeran. Jadi coba dibuka itunya Kak Jajang, apa jangan pakai headset bisa nggak? Kayaknya masih sama Kak. Sama. Ini mah di kendalanya di laptop. Kayak kendalanya sama di laptop. Oke, nggak apa-apa Kak Jajang. Oke, terima kasih Kak Jajang ya. Mohon maaf jadi apa enggak kedengaran ya. Nggak apa-apa ya. Baik, kakak-kakak silakan selanjutnya ada Kak Uben, belum dengar suaranya nih Kak Uben nih. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan ya Kak ya. Kita lanjutkan sebentar. Nah, kakak-kakak, ini 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK ya. Pertama, dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, konteks masyarakat, waktu, alokasi jam pelajaran, cakupan dan tahapan, yang terakhir teknologi ya. Nah, aktivitas yang ketiga, karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Nah, kakak-kakak, pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak, yang pertama, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka, serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Ya. Nah, kakak-kakak, menurut kakak-kakak kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Lalu apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum Merdeka? Yakni yang pertama, fokus pada materi esensial yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter, pengembangan kompetensi sosial, emosional, moral peserta didik. Nah, yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan dan konteks lingkup budaya setempat. Mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum Merdeka. Ki Hajar bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, ya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, kakak-kakak,
Terima kasih sudah selesai. Nah, kakak-kakak, kita kembali ke 6. Nah, kakak-kakak, kita ambil kata kuncinya ya. Kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK. Jadi, apa yang apa kata kakak-kakak, menurut kakak-kakak apa kata kunci apa yang kita sudah bahas untuk pertemuan hari ini di modul tatap maya 1.5. Silakan kakak-kakak, kita kita diskusikan lagi. Menurut kakak-kakak kata kunci apa yang berulang kali yang yang sudah kita bahas? Silakan Kak lagi. Baik Kak, mudah-mudahan tidak terlalu salah atau tidak terlalu jauh tentang kata kunci apa yang berulang kali telah kita bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK. Kalau menurut saya di sini diferensiasi Kak. Jadi ketika kegiatan pembelajaran itu selalu harus dikaitkan dengan kebutuhan peserta didik karena pada dasarnya kan semua peserta didik itu berbeda-beda tingkat kemampuannya atau pengetahuannya. Bisa mengakomodir seluruh kebutuhan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Itu Kak. Jadi diferensiasi kata kuncinya menurut saya. Oke, terima kasih Kak Asep. Menurut Kak Asep barusan kata kuncinya dalam pengembangan kurikulum Merdeka ada beberapa kata kunci ya Kak ya, dan kita juga tadi sudah kita bahas dalam pengembangan kurikulum Merdeka yang telah kita bahas. Ada beberapa kunci. Yang pertama yaitu fleksibilitas dari kurikulum Merdeka. Namanya memberikan kebebasan kepada kita sebagai guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik atau posisi siswa ya. Dan tadi juga kita sudah berpusat pada peserta didik gitu kan, siswa menjadi fokus utama dengan pembelajaran yang disesuaikan dengan minat, bakat dan potensi peserta didik ya. Dan kata kuncinya juga profil pelajar Pancasila atau nilai-nilai sosialnya atau karakternya yang diintegrasikan dalam pembelajaran seperti gotong royong segala macam, kemandirian dan integritas itu juga termasuk salah satu kata kuncinya. Dan selanjutnya pengembangan karakter pendidikan tidak hanya menekankan keterampilan fisik, tetapi juga pengembangan sikap dan perilaku yang positif juga itu termasuk dengan kata kuncinya. Dari segi pembelajaran kebugaran fisik, fokus utama kepada meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani siswa itu juga termasuk kepada kata kunci. Kakak-kakak, sebetulnya banyak ya dari pembahasan kita itu kata kunci ya. Nah, kakak-kakak kita sudah Pak Fasil mau ini kelempar lagi Pak Fasil. Jika anak Kak. Sinyal.
Cengekan, Rinus cengekan. Kakak-kakak sambil ngemil. Oke, kami saya juga sedang makan pisang. Oke, Karipki. Belum keburu sarapan. Mapi aja. Bu Ani nggak mau cerita, Bu Ani. Bu Ani Kak mau cerita. Yogi, Kak Yogi mah Ari tadi nyumput, Ari aina nonghol. Ayo dong, keluar, tong nyumput wae. Ah, Kak Uben, mana Kak Uben? Bu Neng kangen ya. Ini aja Kak Uben pergi kemana ya? Tetangga betul. Bu Neng kangen ya. Hari yang mana yang Mohon maaf, jaringannya agak sedikit ini nih, jadi terlempar lagi nih. Oke, terima kasih kakak-kakak. Apa namanya, kita sudah selesai ya apa yang kita sudah bahas barusan. Coba sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu dari segi LMS ya, dari segi persiapan video yang 30 menit ya. Jadi tolong dipersiapkan dari sekarang kakak-kakak, karena kalau nggak salah tanggal 7 Oktober ya. Silakan Joseph. Saya mau bertanya, Kak. Oke. Ya, masih terdengar suara saya, Kak. Kakak-kakak semua. Oke. Ini yang ingin ditanyakan terkait membuat video pembelajaran. Kalau saya kan sudah dilaksanakan ini beberapa minggu yang lalu, sekedar buat ancang-ancang saja atau persiapannya supaya lebih nanti tidak kaget gitu pas ditagih. Kalau belum kan dengan waktu yang singkat itu cukup lumayan berat, seperti yang saya alami kemarin. Bahkan kemarin ada beberapa kendala, yaitu di waktu. Ternyata supaya pas gitu di 30 menit itu cukup sulit. Kadang-kadang kurang, kadang-kadang malah bisa lebih gitu. Jadi saya berharap pada saat membuat video pembelajaran tersebut ingin pas di 30 menit, dan alhamdulillah berhasil di 30 menit. Yang ingin saya tanyakan begini, Kak. Ini kan kalau untuk kegiatan di SD, SMP dengan SMA itu sangat berbeda, terutama di karakteristik peserta didik. Walaupun memang kalau saya melihat di tugas yang akan diberikan nanti, memang bukan apa, jadi tidak harus bagus itu, yang penting ada, karena nanti kalau yang bagus, yang terlalu bagus itu dikhawatirkan kan apa yang mau direfleksi, apa yang mau diperbaiki, sehingga kita jangan terlalu kaku lah, jalan aja. Kalau di SD itu, Kak, beda dengan SMP, terutama kata kakak tadi ada di segi bahasa, kan kadang-kadang itu bahasa hewan itu kan pada keluar gitu. Nah ini di sini kalau misalkan kita mencampur adukan atau menggunakan bahasa gado-gado, Kak, karena kan di sini kan untuk memperjelas. Nah kita kira-kira itu disalahkan atau tidak, Kak? Seperti itu saja pertanyaannya mungkin. Oke, terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Asep. Apa yang tadi apa namanya kita bahas ya. Yang pertama tadi juga tuh sama Kak Rifki, saya sudah menghimbaukan bahwa kakak-kakak silahkan kakak-kakak pilih kelasnya yang menurut kakak-kakak siswanya itu yang terbaik. Ya, contohnya misalkan di apa namanya SMP atau SD, misalkan kalau SD mungkin harus setidaknya kakak gitu loh. Ya, jadi ini kita sharing aja ya. Karena apa? Karena saya juga Kak Asep kemarin itu gitu kan. Kalau kita masih banyak waktu
Sekarang yang pertama nih. Jadi kakak-kakak nanti boleh minta tolong teman kakak-kakak untuk menjadi kameramen. Ya. Jadi nanti si kameramen itu juga kasih pemahaman bahwa misalkan Kak Rifki nih jadi kameramen. Kak Rifki nanti kalau sudah 10 menit atau 5 menit kasih tahu ya, kasih kode. Karena apa? Karena saya pemanasan nanti Kak Rifki harus ngasih kode nih kepada kita itu gitu kan. Jadi terus yang kedua, misalkan pemanasannya dinamis statis, misalkan bisa dikolaborasikan seperti apa, itu tekniknya seperti apa, kakak-kakak silahkan. Tetapi mungkin jangan terlalu pula. Jadi ambil aja intinya saja gitu kan. Karena apa? Karena sampai menyita waktu pada saat nanti sudah 30 menit materinya belum tersampaikan. Nah, jangan sampai seperti itu. Terus yang paling penting bahasa anak itu nanti pada saat di lapang itu pasti akan berbeda-beda, beraneka ragam. Ya. Jadi sebelumnya kakak-kakak boleh setting dulu tah si anak, pilih heula tah mana siswa anu terbaik, anu kira-kira yang pertama anu aktif, anu daek nanyakeun, terus anu bisa dipertanyakan, misalkan silakan anak-anak ada yang mau tanyakan enggak tah sanu daek biasanya kan sok mararugen tah barudak teh gitunya. Jadi pilihan tah naon teh anak-anakna. Jadi Kak Asep boleh juga silakanlah ambil siswa anu terbaiknya lah. Ya, siswa anu terbaiknya. Terus kalau misalkan ada bahasa-bahasa seperti orang utan ini itu ya kita harus disetting terlebih dahulu lah ya Kak Asep ya. Kalau misalkan kata Kak Rifki tema tadi Kak, kalau misalkan bahasanya gado-gado campur aduk Sunda jeung Indonesia bisa nggak? Nggak jadi masalah, yang penting kahartos lah gitunya. Ari masalah eta mah penting ban ulah bahasa Inggris bisa teu kahartieun. Atau bahasa orang apa namanya? Orang di setting dulu ya supaya lebih gitu. Supaya lebih terarah. Betul. Iya kayak shooting. Iya. Jadi sebetulnya pada saat nyeting juga nanti itu kakak-kakak pasti akan kesulitan. Karena apa? Karena siswa itu berbeda-beda gitu loh. Makanya kakak-kakak kalau misalkan di SM otomatis lah anak-anaknya sudah mulai mencara tema ngawaro tema ngawarinya diarahkeun nanti kadang-kadang sok rada sulit oge Jadi apa yang saya alami kemarin, jadi yang pertama kakak-kakak boleh setting anaknya terlebih dahulu ya. Jadi pilih siswa anu terbaikna tah nya. Jadi anu sok rada temperamental, anu sok nu goreng adat, atau misalkan nu sok tanda kutip lah. Itu boleh di itu, yang penting kakak-kakak semaksimal mungkin 30 sangat sulit untuk membagi waktunya. Terus kakak-kakak seadanya aja ya. Jadi seadanya arek salah, arek benar misalkan ya. Tenang naon, soalnya nanti ada refleksi ya. Nanti ada video kedua untuk perbaikan bahwa video yang pertama mah seperti ini, nu kedua nanti berarti kakak-kakak harus lebih baik lagi seperti itu Kak. Karena apa? Karena video itu nanti akan diamati sama kakak-kakak, akan dicermati, akan diteliti juga, akan direfleksi juga untuk video yang selanjutnya seperti itu Kak. Ya, dan jangan lupa silakan Kak Ani. Kak, kalau untuk video itu pakai tulisan-tulisan apa nggak usah? Apa natural aja gitu? Natural aja Kak, natural aja. Ini jangan ada ya istilahnya tulisan lah seperti itu. Terkecuali misalkan kakak-kakak mau menjelaskan terlebih dahulu misalkan di board yang menggunakan
yang pakai itu infocus ya. Kalau misalkan menjelaskan dulu pakai infocus ini gitu silahkan lah. Kalau misalkan tetapi saya yakin tidak akan cukup waktunya gitu. Dan kalau misalkan kakak-kakak mau menjelaskannya di kelas misalkan silakan, tetapi di situ nanti jangan di close-kan kameranya, tetapi boleh dijeda atau di stop-kan dulu. Ya di pause dulu. Seperti itu. Jadi nanti gini kan misalkan dikasih apa sih namanya judul ya, misalkan lagi apesepsi gitu, ini pembukaan, masuk ke inti, ini kegiatan inti gitu, ada tulisannya kegiatan inti gitu, apa jangan? Iya, seperti itu Kak. Jadi nanti kakak-kakak pada saat udah, kan yang pertama ya bahwa anak-anak di lapang. Jadi pada kumpul anak di lapang, yang pertama kita harus mengecek absensi, berdoa, pendahuluan gitu kan ya. Pendahuluan itu dari segi mengabsen, berdoa, terus ngasih materi. Habis materi kita lalu pemanasan langsung ke jadi itu kalau misalkan tapi saya himbau untuk pilih ini mah sok silakan saya nawe jangan kurang lebih dari 30 menit. Karena apa? Karena nanti jadi ada refleksinya juga gitu kan. Jadi jangan terlalu ini gitu. Seperti itu Kak Ani ya. Ada lagi yang mau ditanyakan tentang video? Jadi dari sekarang kakak-kakak disiapkan video jadi karena kalau mepet waktu takutnya nanti kakak-kakak ada kepentingan kah atau apa. Jadi kalau misalkan dari sekarang mas sambil kita praktek gitu kan, sambil bisa dirubah juga evaluasi seperti itu. Silakan Kak Rifki. Untuk materinya bebas Kak. Untuk materinya bebas silakan Kak. Mau di lapangan atau di ruangan gitu ya? Kenapa? Mau di lapangan atau di ruangan? Boleh. Kalau misalkan mau senam lantai berarti otomatis di ruangan gitu, seperti itu kan ya. Kalau memakai matras silakan. Boleh pakai di ruangan juga. Soalnya kan sekarang musim hujan takutnya kalau di lapangan. Boleh. Oke Kak Jajang. Kak Jajang bertanyanya di kolom chat katanya, Kak maaf mau bertanya gimana kalau pas buat video hanya sebagian anak yang ikut jadi tidak full satu kelas. Jadi Kak Jajang boleh kata saya juga ya. Yang penting jangan kurang dari 5 atau 10 orang lah ya. Jadi maupun misalkan Kak Jajang nih mau dicampur aduk ya, misalkan dari kelas 10, kelas 11 misalkan. Kak Jajang di SD apa di SMP? Kalau di SMP, anu kelas anu terbaik. Jadi di apa namanya? Sedemikian apa namanya bagusnya. Penting mungkin jangan kurang dari 20 peserta mungkin ya, 20 peserta atau 15 peserta lah seperti itu. Kalau bisa 20 peserta lah paling sedikit itu Kak. Untuk pembelajaran di lapangnya seperti itu. Jadi bisa dicampurkan Kak Jajang, tapi kalau misalkan wah ada nih satu kelas kan misalkan atau kelas 8 atau kelas 7 misalkan yang aktif boleh silakan ambil aja yang kelas itu. Ada lagi Kak Rifki? Silakan Kak Rifki. Udah Kak. Oh udah. Udah. Silakan. Kak Yogi mungkin ada yang mau ditanyakan tentang video. Aman. Insya Allah aman Pak. Sebetulnya banyak pertanyaan, cuma bisa diungkapkan ya.
sudah selesai. Kalau yang di daerah Jampang boleh bareng-bareng gabung. Pemain budak nama eta keneh oge. Silakan. Tapi kalau itu jangan anaknya jangan itu aja. Nah, soalnya nanti diupload di LMS ya. Soalnya di sini kelas 7 masih punya seragam SD gitu Pak Yogi. Jadi bisa di sini bareng-bareng SMP 2. Bisa lah, bisa. Boleh Pak, pada mau kapan siap sambil bakar-bakar ya Pak ya. Kakak-kakak nanti sebentar lagi akan ketemu tatap muka ya selama 1 minggu nih. Kalau nggak salah kemarin itu dari BBGP Jawa Barat itu akan dilokasikan di Jampang Kulon. Tapi nggak tahu belum pasti sih informasinya di mananya. Cuman daerah laut kurang jauh Pak. Daerah laut kalau bisa di. Kak Rifki kemarin saya ada rapat tuh di Ciracap ya. Saya kemana ke Jaringau kalau nggak salah, buset jauh banget itu kemarin. Saya kemarin lewat Jampang Kulon kemarin. Kenapa nggak mampir tuh Kak? Iya kemarin teh saya buru-buru MKKS di sana. Video ada yang mau ditanyakan kembali? Cukup Kak, cukup. Oke, kalau cukup jangan lupa sekarang masuk tugas pengerjaan soal di LMS 1.5. Silahkan ya, semangat kakak-kakak. Yang paling penting yang ada duetnya itu harus diutamakan terlebih dahulu. Malam alhamdulillah saya sudah cek sudah aman semua ya. Ataupun misalkan yang kesulitan bolehlah konfirmasi dengan rekan-rekannya seperti apa, jangan sampai ada yang terlewat untuk soal tugas modul di LMS-nya masing-masing. Nah, itu kakak-kakak ya. Ada lagi yang mau ditanyakan tentang LMS atau tentang video? Silakan. Sebelum kita cukup ya. Alhamdulillah nih sekarang belum nyampe jam 11 kita sudah selesai karena kita untuk tugas pertemuan tatap maya ini kita banyak diskusi ya. Dan mohon maaf kakak-kakak bila mana ada cara penyampaian saya yang kurang bisa dipahami atau misalkan dan saya juga mohon maaf saya bukan untuk menggurui ya, tetapi kita berbagi pengalaman aja, kita berbagi sharing gitu kan ya. Dan di sini kakak-kakak di kelas 19 alhamdulillah selalu solid, kompak meskipun banyak hal gitu kan ya, kepentingan itu semuanya pasti sama lah masing-masing. Dan saya menghimbaukan kepada kakak-kakak mohon ya mengikuti dengan sampai selesai. Adapun misalkan terkendala-kendala silakan kita komunikasi, kita kita bantu bareng-bareng lah. Karena apa? Karena saya sangat beruntung Kak ditugaskan di kelas 19 ini gitu loh. Karena apa? Karena di kelas yang lain banyak peserta-peserta yang dalam pengerjaan soal di LMS gitu kan. Karena apa? Karena yang pertama faktor usia juga. Jadi di dalam IT sangat kurang mungkin ya seperti itu. Jadi banyak yang mengundurkan diri. Dan kalau misalkan ada yang memundurkan diri di tengah-tengah perjalanan seperti ini, kasihan yang mau ikut yang nunggu gitu loh. Jadi kalau misalkan
ini ya kita akan merugikan kepada peserta-peserta yang lain yang menunggu PKG ini, diseminasi. Saya sangat senang dan sangat bersyukur sekali bisa dengan kakak-kakak khususnya di kelas 19 ini luar biasa sekali, sangat aktif Kak. Karena apa? Ini salah satu kita di-record ya. Jadi kita kedeteksi sama sistem ke BBGP juga. Justru dari kelas-kelas yang lain, wah ini kelas 19 nih selalu aktif nih, selalu ini. Tetapi saya cukup senang lah dengan kakak-kakak seperti itu. Kakak-kakak, ya terima kasih kakak-kakak. Selamat berjuang, semangat. Ya, adapun misalkan permasalahan atau kendala dari segi LMS ini tuh silakan kakak-kakak jangan segan-segan, jangan jangan malu-malu, kita sharing aja. Boleh japri atau apa silakan. Seperti itu kakak-kakak. Ya, ada lagi yang mau tanyakan? Ya cukup Kak. Oke, cukup berarti ya, cukup ya. Cukup Kak, cukup. Oke, kakak-kakak terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan hari ini menjadikan dan menambahkan wawasan kita untuk untuk PJOK dan untuk memperbaiki diri cara penerapan kepada peserta didik kita masing-masing, dan mudah-mudahan kita bertambah ilmu. Ya, dan mudah-mudahan hasilnya semaksimal mungkin untuk kita semua. Dan sekali lagi mohon maaf bila mana ada perkataan yang kurang menyimpang atau dari kakak-kakak pertanyaan yang tidak bisa saya, mungkin itu salah satu kekurangan dari saya, dan mungkin kalau misalkan ada kelebihannya itu dari Allah Subhanahu. Sekali lagi kakak-kakak, sesi terakhir cukup tidak menguras waktu ya, dan silahkan Kak Asep sebagai ketua kelas di sini untuk untuk memimpin doa. Setelah berdoa nanti Kak Ani, tugas Kak Ani biasanya ya, nanti kita foto bareng lagi. Silakan, mangga Kak Asep. Ya, Kak. Alhamdulillah kakak-kakak semuanya, kegiatan game kita pada hari ini telah selesai. Luar biasa sekali kita mendapatkan informasi dari rekan-rekan kita, dari kakak-kakak kita yang lebih. Dan mudah-mudahan yang paling penting, ilmu yang baru saja kita dapatkan ini bisa kita aplikasikan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari kita selaku guru PJOK. Untuk selanjutnya, saya mohon kepada Kak Musiso untuk memimpin doa di akhir. Mangga Kak Musiso. Kadang untuk Kak Musiso ya. Kayak DJ itu. Atau boleh oleh Kak Jajang lah, Kak Jajang. Kak Jajang, silakan. Headset depan gorek ya mbak nges ngadoa. Kak Yogi atau Kak Yogi siapa, silakan. Kamu Siso, terdengar suara saya? Pak Musiso buka mic-nya, Pak Musiso. Kanton. Kulebah atau kulebah. Oke, kedengaran Kak? Kedengaran. Oke, untuk menutup acara kita hari ini, kita ucapkan hamdalah bersama-sama dan berdoa di dalam hati semoga apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi ladang ibadah untuk kita semua. Amin ya Allah. Berdoa mulai. Amin. Bertambah 14-6. Kembali kasar dilakukan oleh pemain. Selesai. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Pak Asep. Terima kasih.
Ya wasit unggas ya. Buat baik. Silakan. Oh ya PGRI main Ci. PGRI main. Silakan. Siap OTW. Foto dulu. Ayo Bapak Ibu buka, kakak buka videonya. Pak Burhan. Bagian Pak Idris mah aya gerak di foto. Pak Idris, kan setengah sakitu fotona itu kasep. Ke atas mah sambil kasep. Ah, gitu. Siap. 1, 2, 3. Dap. Satu kali lagi Bapak. Satu lagi Kak. 1, 2, 3. Sudah. Oke. Terima kasih kakak-kakak. Sampai ketemu nanti di tatap maya selanjutnya. Saya mohon izin keluar ya, live. Oke, akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Kak, saya ini dulu matikan dulu recordnya sebentar Kak. Kali ini main ada masuk.